Halo, salam jumpa kembali Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Stefanus Widuri Nur Susanto, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya hendak menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 yang telah saya pelajari dan saya refleksikan. Refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kerangka filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi pengetahuan lama versus pengetahuan baru. Yang ketiga, rekonstruksi pembelajaran di kelas atau di sekolah. Dan yang keempat, akhirnya adalah simpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Kerangka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofis yang kedua yaitu dalam kodrat anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Contohnya adalah budaya, falsafah kehidupan, kearifan lokal, dan karakteristik yang ada di lingkungan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus-menerus berganti-ganti isinya. Yang ketiga adalah merdeka belajar. Pendidikan yang berpusat pada anak sebagai peserta didik. Pendidikan hendaknya menghamba pada murid. Pendidikan yang kita berikan kepada anak didik hendaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat adalah budi pekerti. Perubahan budi pekerti menuju kesempurnaan yang akan membawa anak didik menuju kebijaksanaan. Keteladanan menjadi kunci penting dalam pemantapan budi pekerti di sekolah. Selanjutnya adalah refleksi perubahan paradigma. Dalam hal ini saya membagi menjadi dua, yaitu paradigma lama sebelum belajar modul 1.1 dengan paradigma baru atau ketika saya sudah belajar modul 1.1. Sebelum belajar modul 1.1 atau yang lebih populer saya sebut paradigma lama, dalam melakukan pembelajaran di kelas saya masih sangat jarang mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa atau melibatkan siswa secara langsung dalam mengeksplorasi pengetahuan. Selama ini saya masih sering memberikan materi pelajaran masih berfokus untuk menuntaskan target kompetensi dan pengejaran pencapaian KKM yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah, dan masih jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya saya masih sering berasumsi bahwa hasil akhir adalah hal yang paling penting tanpa menganalisa proses pembelajaran maupun gaya belajar serta minat dan bakat murid. Saya juga masih beranggapan bahwa murid yang memperoleh nilai tinggi adalah anak yang berprestasi. Hal ini membuat murid tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang tinggi dan dapat menurunkan motivasi belajar mereka. Bahkan ada pula yang merasa benci dengan bidang studi bahasa Inggris, bidang yang saya ambil. Nah, selanjutnya terjadilah paradigma baru setelah saya belajar modul 1.1. Materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah membuka mindset saya tentang pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pendidikan yang kita berikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk mengembangkan budi pekerti yang baik serta diri mereka seutuhnya. Anak-anak kita perlu mendapatkan pembelajaran yang bermakna.
agar mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, namun juga dapat mengalami sendiri dan kemudian dapat diterapkan dalam kehidupannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Upaya yang saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah saat ini adalah dengan melakukan identifikasi karakteristik masing-masing siswa, mengetahui hambatan dan kemajuan serta tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Juga biasanya saya juga membicarakan strategi, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi siswa dengan rekan sejawat. Selain itu juga menerapkan berbagai metode belajar yang bervariasi, yang inovatif, agar membuat siswa merasa nyaman dan tertarik, serta terus semangat mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya adalah rekonstruksi pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang pertama, saya melakukan perubahan paradigma pendidikan dengan menerapkan asas trikon. Ada continue, convergence, dan konsentris. Perubahan budi pekerti menjadi kesempurnaan yang akan membawa anak didik menuju kebijaksanaan. Yang kedua, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam bersikap, berkata, maupun dalam perbuatan. Dan ini saya ungkapkan juga di dalam meraih prestasi. Yang ketiga, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Lalu yang keempat, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau kepada peserta didik, di mana mereka diaktifkan, di mana semuanya itu adalah untuk murid, murid, dan murid. Baru mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Terakhir, saya hendak menyimpulkan kembali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan sebagai proses yang harus membimbing anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pendidikan harus memberikan arahan, panduan, dan kesempatan kepada siswa untuk mengejar keinginan mereka dan mencapai potensi yang terbaik. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menghormati dan mengikuti kodrat alamiah setiap anak. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individual mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi unik mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Lalu, pendidikan yang menghamba pada anak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidik harus melayani siswa dengan penuh dedikasi dan mengutamakan kepentingan mereka. Pendidik harus memahami, mendengarkan, dan merespon kebutuhan, serta bekerja untuk mengembangkan potensi anak-anak dengan penuh kasih dan perhatian. Terakhir, pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang baik, seperti moral, etika, dan nilai-nilai yang positif. Pendidikan seharusnya membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan yang bermoral tinggi. Itu semua Bapak Ibu guru hebat, apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.1, semoga bisa menginspirasi, dan atas perhatian Anda semua saya ucapkan terima kasih.